Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 6 orang akan menayangkan penjelasan materi mengenai pemencaran atau dispersi oleh manusia dan mamalia. Nah, saya sendiri atas nama Yesyana Wulandari sebagai pembuka atau moderator dari presentasi kali ini. Nah, adapun pemateri yang akan menjelaskan mulai dari pemateri pertama sampai terakhir yaitu Saudari Lisnawati, yang kedua yaitu Miftahul, ketiga Sartika, yang keempat Maria Ulfa dan Salmia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti, maka dari itu kita harus mengetahui apa itu pemencaran atau dispersi. Nah, pemencaran ini merupakan salah satu upaya adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya dari kepunahan. Pemencaran ini juga merupakan suatu aktivitas yang berbeda dengan perpindahan. Adapun beberapa macam pemencaran seperti hidrokori. Hidrokori ini pemencaran atau biasa disebut dengan pemencaran oleh air. Yang kedua yaitu anemokori atau pemencaran oleh angin, dan yang ketiga yaitu zookori, yaitu pemencaran oleh hewan. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai materi dispersi oleh mamalia dan manusia, maka akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pemencaran atau dispersal pasif pada tumbuhan. Pemencaran merupakan salah satu upaya adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya dari kepunahan. Dan adapun macam-macam pemencaran tumbuhan dengan faktor luar, yaitu yang pertama yaitu hidrokor atau pemencaran oleh air. Suatu contoh karakteristik mengenai struktur alat perkembangbiakan tumbuhan yang dapat disebarluaskan oleh air adalah buah kelapa, di mana lembaganya tersembunyi di bagian dalam buah dan dilindungi 3 lapisan kulit buah, yaitu 1 lapisan kulit yang di bagian luarnya yang licin dan tidak mudah dibasahi oleh air. Lapisan kedua berupa sabut yang mempunyai banyak rongga udara, dan lapisan ketiga merupakan lapisan yang kuat dan keras, yaitu berupa tempurung. Baru kemudian di dalamnya terdapat calon individu baru yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua anemokori atau pemencaran oleh angin. Alat perkembangbiakan tumbuhan yang disebarluaskan oleh angin mempunyai ciri sebagai berikut: bersifat ringan, kecil, dan berbentuk seperti serbuk atau debu, atau mempunyai kelengkapan yang memungkinkan alat tersebut diterbangkan oleh angin atau melayang-layang di udara oleh hembusan angin yang kencang. Hal ini juga dapat mencapai jarak yang jauh dari induknya. Kemudian yang tiga yaitu zookori atau pemencaran oleh hewan. Penyebar luasan di diaspora dengan perantaran zookori dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu melalui epizookori dan endozookori. Kemudian berdasarkan jenisnya, hewan menjadi perantara dalam penyebar luasan ini. Hal ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, penyebar luasan dengan perantaraan serangga atau entomokori. Misalnya, kalau kita sedang duduk di teras, kita kadang-kadang dapat melihat semut berjalan berbondong-bondong dari dan ke arah lainnya. Dan jika kita mengamati di sekitar kita, tidak jarang kita saksikan bahwa
Di antara semut-semut tersebut ada yang membawa biji-biji kecil. Biasanya biji yang mengandung lemak atau zat-zat lain yang disukai oleh semut. Kemudian yang kedua, penyebar luasan oleh burung atau ornitokori. Tumbuhan yang disebarluaskan dengan cara ornitokori pada umumnya terdiri dari pohon buah-buahan, misalnya seperti mangga, pepaya, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, penyebar luasan diaspora dengan perantaraan hewan mamalia atau hewan menyusui atau mamokori. Bahwa banyak ragam jenis dari binatang atau hewan mamalia ini yang dapat menjadi perantara dalam penyebar luasan diaspora. Hal ini tentu ada hubungannya dengan hewan tersebut, misalnya pada sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian yang keempat, penyebar luasan oleh manusia atau antropokori. Bermacam-macam tumbuhan tersebut luas, bahkan menjadi kosmopolit karena adanya perantara manusia. Itulah materi yang saya presentasikan. Saya kembalikan pada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati dari kelompok 10. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu pemencaran tumbuhan oleh mamalia atau mamokori. Nah, mamokori merupakan penyebaran biji tumbuhan yang melalui perantara hewan mamalia. Ada dua cara penyebaran pada mamokori ini, yaitu secara endozoik dan eksozoik. Nah, cara penyebaran endozoik ini melalui feses hewan, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contoh tumbuhannya ini adalah kopi, arbei, dan jambu biji. Sedangkan cara penyebaran pada eksozoik ini, dia melalui biji tumbuhan yang melekat pada bulu-bulu hewan atau binatang. Nah, itulah tadi materi yang saya jelaskan hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul dari kelas pendidikan biologi angkatan 2017. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pemencaran tumbuhan oleh manusia atau antropokori. Menurut Kolisa, antropokori adalah penyebaran biji tumbuhan dengan bantuan perantara manusia. Dalam hal ini, kita bedakan dalam dua cara, yaitu yang pertama, dilakukan dengan sengaja. Penyebaran biji yang terjadi sesuai dengan kepentingan manusia. Penyebaran tanaman dengan sengaja yang dilakukan oleh manusia, contohnya penanaman pertanian seperti menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Contoh lain dari penyebaran dalam jarak jauh, tumbuhan yang kemudian ditanam di perkebunan secara besar-besaran di Indonesia dan negara-negara lain seperti para, kina, kopi, kelapa sawit, dan ini merupakan yang kedua, yaitu dilakukan dengan sengaja dan dengan tidak sengaja. Bermacam-macam tumbuhan dapat disebarluaskan oleh manusia tanpa sengaja, seperti misalnya bermacam-macam rumput dan gulma yang disebarluaskan bersama dengan pengangkutan hasil-hasil pertanian, pupuk, bibit, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah tadi materi saya. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Sartika dari kelas Pendidikan Biologi Angkatan 2017. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana di sini saya akan membahas mengenai pemencaran pada jenis-jenis tumbuhan, yakni contoh tumbuhannya. Yang pertama itu pemencaran dilakukan oleh mamalia. Contoh tumbuhannya di sini seperti semak, rerumputan, dan lain-lain, di mana rerumputan atau semak ini bisa disebarluaskan atau dipencarkan oleh hewan mamalia seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Di mana pada saat hewan mamalia tersebut memakan tumbuhan seperti semak, rumput teki, dan lain-lain, biasanya itu akan disebarkan melalui fesesnya. Kemudian ada juga hewan seperti luwak yang memakan kopi, kemudian disebarkan ke tempat lain apabila ia membuang fesesnya secara sembarang tempat. Kemudian yang kedua yaitu pemencaran pada jenis-jenis tumbuhan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya di sini terdapat dua pemencaran yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang pertama itu tanpa sengaja, kemudian yang kedua itu secara sengaja. Tanpa sengaja di sini misalnya dipencarkan misalnya tumbuhan tersebut menempel pada pakaian. Di sini jenis tumbuhannya contoh rumput jarum yang biasanya menempel pada pakaian apabila kita melewati rumput tersebut. Apabila salah satu alat perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut menempel pada pakaian, kemudian kita berpindah tempat dan membersihkan rumputan tersebut di tempat lain, maka apabila memungkinkan maka tumbuhan tersebut bisa tumbuh di tempat di mana tadi kita membersihkannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan sengaja. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa yang disengaja itu apabila terjadi penanaman secara besar-besaran. Misalnya pada tumbuhan kopi yang sengaja ditanam, tumbuhan pisang, kakao atau coklat, dan sebagainya. Demikianlah contoh jenis-jenis tumbuhan yang dapat dipencarkan melalui perantara mamalia dan manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas adaptasi terhadap mamalia dan manusia. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi diberikan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Beradaptasi berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia tinggal. Nah, kemampuan beradaptasi dapat timbul pada masing-masing makhluk hidup ketika mereka menghadapi kondisi yang mau tidak mau harus dihadapi dan memang benar-benar tidak dapat keluar dari kondisi lingkungan itu. Beradaptasi seperti tersebut bersifat permanen karena dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan hingga seumur hidup. Sedangkan beradaptasi yang bersifat sementara dapat timbul dan dilakukan pada saat menemui bahaya dan kondisi alam yang hanya terjadi di beberapa saat saja. Adaptasi terhadap mamalia, banyak makanan yang tersedia di bumi bagi hewan darat dan karena membutuhkan makanan yang cocok sesuai dengan selera maupun kebutuhan tubuhnya, menyebabkan hewan melakukan adaptasi seperti adaptasi morfologi. Beberapa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh hewan darat karena menyesuaikan dengan makanannya. Misalnya pada gigi mamalia, hewan mamalia, di mana hewan mamalia mempunyai gigi geraham depan dan geraham belakang, bentuknya lebar dan datar. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menggilas makanannya seperti daun dan rumput. Adaptasi terhadap manusia, adaptasi ini
adalah kecenderungan adaptasi hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Dari lingkungan hidupnya lah manusia akan memiliki bentuk penyesuaian diri, misalnya pada adaptasi bahan makanan. Karena populasi manusia yang menyebar, maka jenis-jenis tumbuhan atau bahan dasar makanan juga beragam. Penduduk di dekat laut akan sering mengkonsumsi ikan, sedangkan penduduk di daerah pegunungan akan lebih banyak memakan tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Nah, itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.